Energi setiap minggu di bulan Maret 2026 ini dari minggu pertama sampai minggu keempat ada apa sih di keadaan zodiak terpilih? Kita buka sama-sama ya. Buat zodiak siapa kali ini? Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini? Acak dulu ya. Halo, sudah kelihatan ini buat zodiak Pisces. 4 energi di bulan Maret 2026 buat zodiak Pisces. Di tiap minggunya ada energi apa aja sih? Kita buka sama-sama ya. Jadi kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Aduh maaf. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam menentukan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Ini energinya ya Pisces, seperti apa sih keadaannya? Kita buka sama-sama. Halo Pisces. Ini sebelum kita masuk ke energi bulanannya, itu ya, energi mingguannya, buka dulu keseluruhan tentang Pisces di bulan Maret seperti apa sih, baru nanti ke energi mingguan. Ini ada target, tapi kita kayak ini tuh energi susah apa ya buat nyampe target kebersamaan gitu ya, bersama seseorang, bersama siapakah itu gitu ya. Kalau ada seseorangnya ya mungkin bisa jadi ketika sekarang susah bareng, senangnya juga bareng. Tapi kalau kita sendiri, kita susah sendiri ya senang juga mungkin sendiri, mungkin bisa nantilah bisa berbagi sama siapapun itu gitu ya. Justru ketika sendiri di energi susahnya, energi ketika pencapaian, kita bisa berbagi kebahagiaan sama banyak orang mungkin ya. Buka aja lah seperti apa sih energinya. Yang pasti ini kita punya target, walaupun susah ya kita kejar. Buka dulu dari energi pertama, energi kedua, energi minggu ketiga, sama energi minggu keempat. Di energi minggu pertama ada Three of Cups. Ini sekarang udah berasa ada kebahagiaan, ada kesenangan, cuman kayak kok sebentar kebahagiaan kayak gini ya. Nanti kita buka kartu konfirmasi plus saran dari energi ini. Energi minggu kedua ada energi apa? Ada energi Emperor, energi keberanian. Energi minggu ketiga ada energi apa? Energi The Sun, energi ketika kita punya rencana apa, biasanya ada keberhasilan, mudah-mudahan ya. Di energi keempat ada energi Chariot, ada energi perjalanan, ada energi jarak juga, kayak perjalanan gitu ya. Ada perjalanan kah di minggu terakhir ini, di bulan terakhir, di bulan terakhir gitu. Sekarang kita ceritain dulu tentang minggu pertama ada energi apa sih. Di minggu pertama ini ada energi Three of Cups. Minggu sekarang lagi berjalan ya, minggu pertama di bulan Maret. Three of Cups di sini biasanya melambangkan tentang kebahagiaan, kesenangan. Cuman kayak sesaat gitu ya, kita ngajak kebahagiaan sama siapa atau ada kebahagiaan yang datang, kok cuman sebentar gitu kebahagiaannya. Sesuatu kebahagiaan sebentar yang kayak gini ya harus disyukuri, tapi kita jangan terlalu banyak berharap sama kebahagiaan ini gitu ya. Ini bukan kebahagiaan yang panjang, cuman saat ini mungkin ya. Bersyukur sih Kak dengan adanya kebahagiaan ini, kita merasakan bahagia kayak gimana gitu sih, seneng kayak gini gitu. Di sini sabar Kak, the strength, tentang kesabaran. Berarti akan ada waktunya kebahagiaan ini menjadi milik kita selamanya, menjadi milik Pisces selamanya. Di energi the strength ini sabar. Udah sesabar itu Kak? Ini sabar akan ada hari yang tepat, kebahagiaan yang tepat di waktu yang tepat. Sekarang untuk tentang kebersamaan ini, King of Cup, ada rasa gede yang ngehalangin Four of Swords, keadaan sebelumnya yang pernah terjadi gitu ya, tentang permasalahan, tentang konflik, tentang kegagalan bisa jadi. Jadi ini intinya gini ya, di minggu pertama yang kita rasakan, yang Pisces rasakan, senang bersama seseorang, kita bahagia, ketemu kesenangannya, ketemu kebahagiaan cuman sesaat gitu, cuman sebentar aja. Kayak sebentar di sini karena pernah ada kesalahan apa di keadaan sebelumnya, kayak pisah lah ya. Di hubungan dulu pernah bareng, pernah bersama, pernah bahagia, pisah gitu di awal bulan ini.
ngalamin kebersamaannya, ada kebahagiaan bersama, cuman kayak sebentar. Di sini King of Cup Kak, yang dituntut perasaan kita besar, gede perasaan gitu, kayak berlapang dada menerima keadaan ini. Jadi intinya kita ngerasain gitu senang cuman sebentar, jadi kayak ada pertemuan, ada ketemu lah ya, atau bahagia sama seseorang itu cuman dirasainnya sebentar. Kita harus berlapang dada di sini, strength Kak, sabar. Dari perasaan ini sabar itu ya. King of Cup, energi dimana kita sayang sama seseorang bisa sampai ke titik ya udah kita sayang, bahagia, senang gitu, lihat dia bahagia, lihat dia senang ya ikut bahagia juga, karena di sini ada konflik permasalahan yang belum selesai, belum ada perubahan. Cuman kuncinya di energi ini sabar ya. Ada kebersamaan, tapi apa yang diusahakan nggak berbuah gitu, tentang sesuatu yang kita usahakan untuk keadaan ini nggak ketemu hasil baiknya gitu. Hasil baiknya nggak ketemu di energi ini. The Star tentang impian. Gini Kak ya, kita ngusahain yang terbaik mungkin di keadaan sebelumnya, tapi keadaan nggak ngedukung, malah yang ada mungkin perpisahan. Di awal ini ada kesempatan untuk bisa bareng walaupun sebentar gitu. Cuman energi, kenapa sih kita nggak bisa ngusahain kebersamaan ini lama, kebahagiaan ini lama? Di sini ada The Star Kak, The Star dari alam gitu ya. Kita nggak tahu kebahagiaan yang sesungguhnya di depan kayak gimana, cuman targetnya ke situ ya, ke The Star, ke impian. Ini six of swords, tenangkan aja pikiran kita untuk keadaan ini, biar nggak nyalahin diri kita sendiri. Yang pasti intinya tadi ya, ini harus bersyukur kita bisa merasakan masih bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Di sini ada Nine of Pentacles, tentang Nine of Pentacles, rasa bersyukur kita gitu dengan apa yang kita miliki. Yang udah pergi ya mungkin jangan terlalu banyak disesali ya, karena di sini kayak nyakitin diri kita sendiri. Padahal ketemu kebahagiaan cuman sebentar. Gini ya, energi ini kayak gini. Emang kalau bersama, karena di sini konflik, akan sebahagia ini bisa merasakan kebersamaan gitu. Belum tentu juga, karena di sini ada The Star. The Star biasanya impian. Ketika jauh gitu dari permasalahan kemarin terus dipertemukan, walaupun cuman sebentar, berasa bahagianya gitu. Kita bisa nyenengin orang yang kita sayang, bisa ngebahagiain orang yang kita sayang. Itu yang harus patut disyukuri di energi ini ya. Kuncinya sabar Kak. Di sini The Star akan ada hari yang indah. Kapan? Nanti ya. Kalau The Star biasanya kita nggak tahu kapannya. Tapi yang pasti tentang impian, tentang kebahagiaan. Ini King of Pentacles Kak. Energi King of Pentacles ini The Star-nya mungkin ya. King of Pentacles, kebahagiaan, pencapaian, keberlimpahan, uang, harta. Ada di sini. Jadi The Star-nya mungkin sesuatu yang nggak kita rencanakan, bahagianya kita ada rezeki, banyak rezeki, itu ada rezeki, ada uang, ada harta di sini. Ya, ke situ minggu pertama adanya yang sekarang sedang berjalan. Ada pertemuan sama orang yang disayang cuman sebentar gitu. Tapi kita sebentar juga bisa ngebahagiain seseorang di sana. Kita juga ngerasa bahagia di energinya. Ini Pisces, kita tutup ya energi pertama, masuk ke energi kedua. Minggu kedua ini, minggu yang akan datang. Di sini ada Emperor, ada keberanian. Yang jadi pertanyaan, keberanian datang dari mana? Atau tentang apa di sini? Kita buka sama-sama ya. Emperor tentang apa atau mau apa, ngusahain apa? Yang pasti ada keberanian, kitanya udah sanggup, udah mampu. Kalau Emperor kalau di keadaan mah panglima perang gitu ya, udah siap di depan, udah siap nanggung resikonya, udah siap dengan berbagai hal. Ini tentang fondasi hubungan, memperbaiki hubungan. Apakah akan ada fondasi hubungan yang kuat? Balikin lagi ke Pisces-nya, balikin lagi ke seseorang yang mau kita usahakan. Soalnya fondasi hubungan harus, tentang fondasi hubungan gini harus ada yang diusahakan, nggak bisa diam aja gitu, harus ada pergerakan. Ngusahainnya, ada nggak usahanya gitu. Ini yang kita kejar, perasaan kita, keinginan kita. Ada rasa kecewa di sini. Rasa kecewa ini cuman yang ngebangkitin kita untuk merencanain sesuatu lagi buat ke depannya. Jadi ginilah ya, di minggu kedua ada keberanian. Cuman kalau kita kejar, keadaan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi hal baiknya gitu ya, dari sesuatu yang kita kejar, yang nggak dicapai itu, yang ada rasa kecewa itu, dari situ kita punya pikiran untuk merencanain sesuatu buat ke depannya. Jadi mungkin emang harus terjadi ya, keberanian itu ada, ngusahain ada, walaupun hasilnya belum tentu.
sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi dari energi kecewa itu kita mampu ngerencanain kebahagiaan untuk nanti di depan. Di sini ada energi Page of Cup, keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Walaupun udah punya keberanian, tapi nggak sesuai gitu ya di energi ini. Yang ngalangin tentang kesabaran sama energi The Pool. Energi The Pool sesuatu yang dimulai, kayak mau mulai lagi gitu ya, cuman kitanya nggak sabar. Ini kalau kitanya nggak sabar, berarti kelemahan dari keadaan ini. Kita sebenarnya baik, niatan, keinginan baik. Cuman dari energi memulainya yang nggak baik di sini, kesabarannya kita yang akhirnya mungkin bisa jadi keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan karena kitanya nggak sabar. Tapi di energi ini kita masih ngejar karena perasaan kita yang diinginkan itu ke situ gitu ya. Kayak jalan dikasih, di keadaannya ada judgment. Jalan dikasih, yang ngehalangin belum ada kemenangan dari konflik ini, dari masalah ini, yang ada permasalahan, kehancuran, dan peleburan. Ginilah ya. Ini kayak maksain kehendak, sebenarnya maksain keinginan kita. Padahal di keadaan udah jelas-jelas yang terbaik kayak gini gitu, ngikutin arusnya, tapi kita kayak memaksa buat nyari jalan. Di sini ujung-ujungnya kehancuran, yang namanya peleburan sebenarnya energinya energi baik untuk ke depan, kebahagiaan kita buat ke depannya akan ada kebaikan. Tapi dari keadaan yang baru itu. Cuman gini, kalau kita nggak ngelewatin keadaan ini, kita nggak akan punya rencana lain untuk ke depannya. Karena di energi ini ngalir gitu aja gitu ya. Dari energi ngalirnya ini, tinggal kita yakinkan diri, kebahagiaan akan tercapai. Ini keyakinan kita aja gitu ya, yang butuh keyakinan yang kuat. Oh ya, ini aku udah harusnya ke sini gitu, ini aku udah harusnya ke sana. Biar ketemu dengan mudah jalannya gitu ya. Jadi pikiran kita harus yakin, bukan di sini nggak ada jalan, yang ada berakhir ini energi kehancuran. Target ke depan ya kebahagiaan di depan. Ini sarannya mungkin ya buat energi ini harus gimana sih, mau gimana sih buat saran di energi ini. Sarannya di energi ini The Lover, cinta asmara, tentang cinta, tentang The Lover. Gini, yang namanya cinta asmara di energi ini yang ngalangin kesabaran. Kalau kita bisa sabar, mungkin bisa aja dipersatukan sama keadaan. Cuman gini ya, kalau emang udah jodohnya, semua nggak akan sesusah ini gitu, pasti ada jalan lah. Jadi kitanya jangan terlalu terburu-buru, sabar dengan apa yang terjadi ya, karena ini cinta developer akan dipersatukan sama keadaan. Jadi jangan takut, kalau emang udah jodohnya ya dipertemukan sama orang yang tepat. Jadi dari energi minggu kedua, keberanian aja nggak cukup gitu ya buat mewujudkan apa yang diinginkan, karena ada hal yang lebih baik untuk kita tentang cinta. Tentang jodohnya gitu ya, tentang cintanya, asmaranya. Pisces, ini energi The Sun. Energi minggu ketiga, energi The Sun. The Sun di sini biasanya The Sun tuh rencana gitu ya, sebuah rencana, ada keberhasilan, ada Sun. Berbuah, berbunga. Dari awal juga udah kelihatan ini bakal ada hasil gitu. Di minggu ketiga kita ngerencanain sesuatu. Apa sih yang direncanakan dari keadaan yang bagaimana? Kita buka sama-sama. Jadi Pisces di minggu ketiga rencananya. Dari rasa capek lelah ini kayak nyakitin diri kita sendiri gitu ya. Ini energi tersakiti sama yang udah terjadi. Cuman gini ya, kalau kita nggak pernah ngerasain energi tersakiti ini, jadi Pisces nggak akan punya rencana untuk kedepannya, rencana yang baik, rencana yang akan menemukan keberhasilan. Kalau kita nggak ngelewatin dulu rasa sakit ini, keadaan yang terjadi. Ini sob-sob kak, kedepannya dari energi ini, dari keadaan minggu ini gitu ya, kita ada penerimaan, bisa penerimaan tentang kecurangan. Nah, tentang kecurangan. 2 tongkat yang halangin. Jadi ceritanya gini di minggu ketiga. Udah tahu gitu ya Pisces, oh ini hubungan ada kecurangan, ini di keadaan ada kecurangan, tapi kitanya belum bisa lepas dari energi ini. Padahal kalau kita lepas dari energi kecurangan ini, rencanakan sesuatu, akan ada keberhasilan dari rencananya itu. Cuman ya yang halangin itu, Pisces mungkin masih berharap di sini bisa memperbaiki, bisa baik, padahal yang halangin
kebahagiaan ini yang ngehalangin rencana Pisces untuk ke depan adalah 2 tongkat. 2 tongkat kayak kita belum bisa nerima jalan yang lain gitu ya, kayak masih ngusahain jalan di sini. Kita buka dari kecurangannya, datang dari mana sih tentang kecurangan ini? Kecurangan ini dari peleburan udah berakhir sebenarnya energi ini. Jadi gini ya, kecurangan datang dari peleburan, dari keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Queen of Pentacle targetnya ke duit, ke uang. Di hubungan udah berakhir sebenarnya Kak, udah akhir gitu ya. Tapi masih ada kecurangan karena kayak memanfaatkan situasi gitu. Pisces masih mengejar, oh ini lumayan, curangin kayak gitu. Keadaan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Targetnya ke uang, ingat ini targetnya ke uang. Jadi sebenarnya kalau kita nggak terbuai sama keadaan ini gitu ya, ini akan ada rencana, akan ada keberhasilan dari desan. Tapi di energi ini kita kayak masih terbuai sama kecurangan ini. Udah dicurangi gitu ya, masih terbuai, padahal ini udah berakhir, akan ada tunas baru. Justru kalau kita memaksa ke situ, masih ngejaga gitu ya, bukannya perbaikan sebenarnya akan didapat. Ini kebersamaan nggak ada, karena fokusnya energinya ke duit, yang ada the devil, cuman godaan, yang akhirnya ngerugiin diri kita sendiri di energi ini. Yang bikin rugi apa sih? Rencana gitu ya Kak, kita harus ngerencanain sesuatu untuk kedepannya. Pikirkan baik-baik lagi gitu ya, bukannya curiga, tapi pikirkan baik-baik lagi keadaan sebelumnya. Ketika kita berusaha ngusahain sesuatu yang salah, seseorang yang salah, nggak nemu keberhasilannya, justru ngehalangin desain ini. Padahal di minggu ketiga, kalau kita ngerencanain sesuatu untuk ke depan dari jalan lain, ini akan ada pencapaian. Energinya ke situ. Ini sarannya di minggu ini harus apa sih gitu, sarannya di minggu ketiga ini. Sarannya ini the Tower Kak, permasalahan yang bisa ngakibatin kehancuran. Tapi di energi ini permasalahan kehancuran udah ada. Jadi kayak udah hancur gitu di keadaan, kita masih ngusahain. Ginilah ya. Ini the Tower, permasalahan. Semua masalah pasti akan ada solusi, menemukan solusi. Tinggal kita gimana caranya memperbaiki, bukan malah menghancurkan gitu ya. Tapi di energi ini kita harus nyari jalan lain lagi, bukan targetnya ke situ. Cuman untuk memperbaiki the Tower ini agar jangan sampai nanti jadi permasalahan yang lebih gede lagi. Soalnya apa? Kita bukan memperbaiki, bukan mau balik lagi buat memperbaiki bukan untuk balik lagi, tapi untuk kebaikan kita di depan gitu ya. Karena kalau di energi ini masih ada kecurangan di sini. Jadi balikin ke Piscesnya ya, kita mau milih kemana jalannya, mau ke energi curang ini gitu ya. Mungkin belum ada perubahan ya, nggak akan ada perubahan kalau selama di energi ini ada kecurangan gitu. Tapi kalau nggak ada kecurangan, justru akan ada keberhasilan ketika kita ngerencanain hal lain, karena tadi yang ngehalangin 2 tongkat. Minggu keempat ini ada Chariot, ada jarak ataukah ada perjalanan, kita lihat nanti aja gitu ya. Chariot biasanya tentang jarak, bisa jadi tentang perjalanan, bisa jadi tentang perubahan, bisa jadi. Apakah akan ada perjalanan di minggu terakhir? Kita buka kartu konfirmasinya, ini tentang apa. Cuman yang pasti ini tentang kebaikan gitu ya, menuju sesuatu yang baik, menuju sesuatu yang baik, menuju sesuatu yang baik. Tapi biasanya ada jarak juga di energi ini, sama orang, sama keadaan, sama seseorang bisa jadi, atau sama keadaan. Di energi ini per episode Kak, kita capek lelah gitu ya. Padahal kalau dari keadaan udah ada perubahan udah ada. Yang bikin capek lelah karena keinginan kita gitu ya, nggak sesuai dengan keadaannya, kenyataannya. Di sini Page of Pentacle, apa yang kita cari sebenarnya akan sia-sia kalau keinginan kita terlalu banyak, atau kalau apa yang kita usahakan buat sesuatu yang emang udah masalah gitu ya, yang bikin kitanya trauma. Ini yang ngehalangin the Moon, keinginan. Ini kita buka aja lah biar tahu kemana arahnya gitu ya. Dari keinginan yang banyak ini, keinginan banyak, tapi sebenarnya bisa aja terwujud karena kitanya udah ada perubahan di sini dari Chariot ini. Keinginan yang banyak ini baik nggak buat kitanya? Ini Page of Cups Kak, dari keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Targetnya yang ngehalangin, kitanya belum mampu penerimaan. Page of Wands, jadinya apa yang kita usahakan yang nggak terjadi, nggak berbuah. Ini gini ya, kayak dari banyak pilihan gitu.
Ini energi Pisces udah berubah, udah menjadi lebih baik lagi, udah ada perubahan. Keinginannya banyak, pengen ini, pengen itu gitu. Pas kita ngusahain nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan keinginan. As of Swords, kitanya nggak bisa nerima. Ini yang ngehalangin The Moon. The Moon itu keinginan yang belum tentu baik buat kita gitu ya. Kayak lamunan, apa gitu yang dipikirkan, ini pasti terjadi, ini pasti berbuah. Tapi pas diusahakan, kok kayak gini bisa ngecewain gitu. Karena The Moon kan, The Moon bukan hal yang pasti bisa terjadi gitu ya dari apa yang kita pikirkan. Kayak kita memikirkan oh, ini bahagia di sini, tapi keadaan nggak ngedukung. Karena ini udah ada The World juga. Ada rasa kecewa di depan tentang kebahagiaan, ada jalan. Ini The World, udah ada akhir, udah ada awal baru sebenarnya di keadaan ini. Kalau kita masih menginginkan sesuatu yang salah gitu, di sini ada rasa kecewa. Targetnya tentang jalan yang kita cari, tapi jalan itu nggak ketemu. Five of Pentacles-nya nggak ada, karena mungkin bisa jadi kita ngusahain sesuatu yang salah karena energi The Moon ini. Keinginan kita banyak, pengen gini lah, pengen gitu, tentang ikatan. Mempertimbangkan lagi keadaan. Targetnya lebih ke keberlimpahan. Ini gini ya, Chariot jarak udah ada. Yang diinginkan punya ikatan kembali karena kita ngerasa udah siap. Tapi yang ngehalangin tentang pertimbangan. Harus banyak lagi yang dipertimbangkan baiknya untuk kita ke depannya buat keadaan ini gitu, buat hubungan ini. Kayak ginilah ya, kita tuh memperjuangkan sesuatu harus ada alasannya. Baiknya untuk kita ke depannya apa gitu. Jangan sampai udah tahu gitu ini ngerugiin tapi kita masih berharap menginginkan ke situ padahal ada rasa kecewa. Makanya dari keadaan nggak ngedukung. Di sini udah ada perubahan Kak, sesuatu yang harus kita syukuri gitu ya. Udah ada Chariot, udah ada jarak, udah ada perubahan juga. Sarannya apa sih untuk energi ini? Sarannya As of Swords Kak. As of Swords energi. Sebenarnya energi penerimaan ya As of Swords. Sebenarnya udah mulai baik kan, udah energi penerimaan, cuman keinginan kitanya yang harusnya dibelokin gitu, nggak usah. Karena udah ada jarak juga gitu, udah ada Chariot. As of Swords. Ada energi perbaikan, tapi bukan ke hal di sini gitu, bukan sesuatu yang kita impikan. Kebaikannya ya ada di keadaan Pisces, dari rencana-rencana yang harus kita mulai lagi gitu ya. Seperti itu Pisces, dapat dimengerti nggak? Mudah-mudahan dapat dimengerti ya dari keadaan Pisces dimanapun itu. Makasih banyak buat yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah personal reading, makasih. Yang udah berlangganan di channelnya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.